Shalom saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan di channel Ayat Emas, di mana melalui channel ini saudara akan mendapatkan jawaban dari ayat-ayat firman Tuhan terhadap segala masalah kehidupan saudara. Itu sebabnya saudara segeralah berlangganan dengan channel ini dengan mensubscribe channel ini. Kalau tanda subscribe di bawah video ini masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pemeliharaan Tuhan, bahwa Dia Allah yang mencukupkan segala kebutuhan anak-anaknya. Adakah saudara saat ini sedang ada dalam situasi kekurangan? Saudara butuh Allah mencukupkan kehidupan saudara. Mari dengarkan terus renungan ayat-ayat emas ini saudara. Kita akan belajar tentang janji-janji Tuhan, bagaimana Tuhan mencukupkan kita. Mungkin ada pertanyaan, kalau memang Allah itu Dia mencukupkan, memelihara umat-umatnya, kenapa ada umat-umatnya yang kekurangan? Pertanyaannya kembali adalah, memang Allah itu adalah Allah yang berjanji memelihara dan mencukupkan umat-umatnya. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah umat-umatnya berjalan sesuai perintahnya, sesuai kehendaknya, sesuai aturan yang Tuhan mau, sehingga pemeliharaan Tuhan nyata bagi mereka? Itu yang menjadi pertanyaannya saudara. Itu sebabnya saat ini kita akan belajar bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kita, bagaimana kehendak Tuhan yang harusnya kita jalani, supaya kita mengalami pemeliharaan Tuhan, supaya Allah mencukupkan kehidupan kita. Kerinduan dan harapan saya saudara, melalui renungan ini saudara mengalami pemeliharaan Tuhan. Allah mencukupkan segala kebutuhan saudara, bahkan Allah melimpahkan berkat-berkat-Nya dalam kehidupan saudara. Saya rindu mendengar kesaksian dari saudara ketika saudara menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan dan mengalami pemeliharaan dan kecukupan dari Tuhan. Tuhan melimpahkan berkat-Nya dalam kehidupan saudara. Saya rindu saudara menyaksikannya di dalam channel ini saudara. Ataupun mungkin selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan dan saudara mengalami Allah memelihara dan mencukupkan kebutuhan kehidupan saudara. Silakan tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah atas berkat mujizat campur tangan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, adapun beberapa ayat emas yang akan kita renungkan bersama tentang pemeliharaan Tuhan, tentang kecukupan dari Tuhan, adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dari Filipi pasal yang keempat ayat 19. Demikian firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, Paulus menegaskan kepada jemaat di Filipi bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan umat-umatnya. Allah mencukupkan segala kebutuhan, segala keperluan umat-umatnya. Itu janji Tuhan bagi umat-umatnya. Hari ini pun saudara, janji Allah sama, bahwa Dia Allah yang memenuhi dan mencukupkan segala keperluan kita. Itu janji Tuhan. Dan bagaimana Dia mencukupkan segala kebutuhan umat-umatnya, segala keperluan umat-umatnya, dikatakan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saudara, kalau Allah itu memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaannya, apakah yang kurang? Apakah yang mustahil? Apakah yang tidak mungkin? Kalau Allah bekerja memenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaannya, tidak ada yang mustahil saudara, tidak ada yang tidak mungkin. Segala sesuatu bisa jadi
Jika Allah bekerja, Allah bertindak, Allah mencukupkan segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dan itulah janji Tuhan. Dan juga dikatakan saudara bahwa Dia bekerja memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Artinya saudara bahwa kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan, kecukupan dari Tuhan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dia cukupkan, Dia pelihara kita jika kita hidup di dalam Yesus. Jaminan itu akan terjadi, janji itu akan digenapi di dalam Yesus. Kita menjalani hidup kita dalam Yesus, kita hidup mengikut Yesus, maka kita akan mengalami janji-janji Tuhan bahwa Dia memelihara dan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Pertanyaannya, apakah saudara sedang berjalan, sedang hidup di dalam Yesus, mengikut perintahnya? Yesus adalah gembala kita. Apakah kita sedang mengikut Dia sebagai gembala kita yang membawa kita kepada kelimpahan, kepada pemeliharaannya? Saudara, alami janji Tuhan bahwa Dia memenuhi segala keperluan kita dengan kita hidup, berjalan, mengikut Yesus. Ayat emas kedua saudara adalah dari Efesus pasal 3 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang nyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara, Allah itu bekerja memenuhi kebutuhan kita, memelihara kita, mencukupkan kita lebih dari apa yang kita doakan dan apa yang kita pikirkan. Dia melakukan pemeliharaannya lebih dari apa yang kita doakan dan apa yang kita pikirkan. Wow saudara, bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Jika Allah bekerja lebih dari apa yang kita doakan. Kalau Allah bekerja sesuai dengan apa yang kita doakan, artinya Dia menjawab apa yang kita doakan saja pun itu sudah sangat luar biasa. Tetapi di sini ditegaskan bahwa Dia melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan. Seperti yang nyata kuasanya bekerja di dalam kita. Saudara, ketahuilah bahwa Allah sedang bekerja mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya yang luar biasa dalam memelihara dan memenuhi kehidupan saudara lebih dari apa yang saudara doakan, lebih dari apa yang saudara minta. Saya sangat meyakini firman Tuhan ini saudara, karena aku mengalami dalam kehidupanku. Dalam melayani Tuhan ada banyak yang kupikirkan, seandainya bisa begini, seandainya bisa begini, seandainya bisa begini. Lalu kemudian aku doakan apa yang aku pikirkan, apa yang aku rindukan. Dan ternyata seringkali apa yang kupikirkan tidak terjadi. Tapi jauh lebih besar dari apa yang kupikirkan itu yang terjadi. Itu artinya kalau hari ini apa yang saudara rencanakan, apa yang saudara doakan, apa yang saudara pikirkan tidak terjadi, bukan berarti janji Tuhan tidak digenapi, karena firman-Nya berkata bahwa jauh melebihi yang saudara pikirkan, jauh melebihi yang saudara doakan, Allah kerjakan di dalam hidup saudara. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita berjalan melangkah bersama dengan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, sehingga apa yang jauh lebih dari apa yang kita pikirkan Dia kerjakan di dalam kehidupan kita. Ketahuilah saudara, lebih dari apa yang saudara pikirkan, lebih dari apa yang saudara doakan, Allah sanggup mengerjakan. Ayat mas selanjutnya saudara tentang pemeliharaan Tuhan, bagaimana Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita adalah dari Ulangan 28 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Saudara,
janji Tuhan bagi umatnya Israel, saudara, bahwa Dia akan memberkati mereka. Dia buka perbendaharaannya yang berlimpah-limpah untuk menurunkan hujan pada masanya, pada waktunya, sehingga Tuhan memberkati segala pekerjaan mereka, sehingga mereka akan berlimpah, dan mereka yang akan memberi pinjaman, bukannya mereka yang akan meminjam. Ini janji Tuhan yang luar biasa kepada umatnya, saudara. Dan kalau kita bisa melihat sampai hari ini, Tuhan menggenapi itu bagi orang Israel. Terlepas dari janji keselamatan, terlepas dari yang lain, tapi janji ini Tuhan genapi bagi umat Israel. Sekalipun bangsa itu bangsa yang kecil, tapi bangsa itu bangsa yang diberkati oleh Tuhan, bangsa yang dicukupkan oleh Tuhan. Betapa luar biasanya janji Tuhan. Dan hari ini pun, saudara, Tuhan mau membuka perbendaharaannya bagi saudara. Dia mau curahkan kelimpahan bagi saudara. Dia akan membuka jalan. Kalau di sini dikatakan Dia memberi hujan supaya tanah mereka diberkati dan apa yang mereka kerjakan berhasil. Hari ini Tuhan juga bisa membuka jalan dalam bidang kita masing-masing, dalam keahlian kita masing-masing, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita. Tuhan buka jalan-jalan untuk usaha kita, keahlian kita, pekerjaan kita diberkati, sehingga kita hidup dengan berlimpah berkat Tuhan. Kita akan memberi pinjaman, bukan meminjam. Saudara rindukan kehidupan yang demikian? Saudara, itu pasti terjadi jika kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup melakukan perintah Tuhan. Karena kalau kita melihat perjalanan kehidupan orang Israel, yang membuat janji Tuhan tidak digenapi adalah mereka melanggar perintah Tuhan. Mereka keluar dari kehendak Tuhan. Mereka melanggar aturan-aturan yang Tuhan beri bagi mereka. Dan hari ini pun, supaya kelimpahan itu Tuhan curahkan bagi kita, Dia buka perbendaharaannya untuk melimpahkan berkatnya atas kita. Berjalanlah dalam kehendaknya, berjalanlah dalam aturan firman Tuhan. Ayat selanjutnya, saudara, tentang pemeliharaan Tuhan, tentang kecukupan dari Tuhan, adalah dari Yohanes pasal 10 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, seringkali ditafsirkan sebagai pencuri di sini adalah iblis. Ya, satu sisi itu ada kemungkinan bahwa iblis memang kerjaannya hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi yang jauh lebih penting yang saya mau kita lihat adalah janji Yesus. Dia berkata bahwa aku datang supaya mereka, maksudnya umat-umatnya, orang-orang yang percaya kepada Dia, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Saudara, dalam konteks ini Yesus memperkenalkan dirinya sebagai juru selamat. Saudara, kalaupun kita punya segala sesuatu, tapi kalau kita belum memiliki keselamatan, belum memiliki hidup, belum mempunyai hidup atau kehidupan kekal, maka kitalah yang paling miskin. Yesus juga memperkenalkan dirinya dalam konteks ini sebagai gembala. Jikapun kita punya segala sesuatu, tapi kita tidak punya gembala, yaitu Yesus Kristus, maka hidup kita akan tersesat dan hidup kita akan binasa. Artinya apa, saudara? Ketika ayat ini berkata bahwa kita akan mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, Yesus mau menegaskan bahwa Dia datang untuk menjadi gembala bagi kita, umat-umatnya. Dan Dia datang untuk menyelamatkan kita, umat-umatnya. Bahkan Dia rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kita, umat-umatnya. Dan kemudian Dia menegaskan bahwa Dia datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Artinya apa, saudara? Bahwa
pastikan saudara sudah memiliki Yesus sebagai juru selamat saudara, supaya kapanpun saudara mati, saudara pasti masuk surga. Karena kalaupun saudara punya segala sesuatu, kalau saudara mati masuk neraka, saudara paling terkutuk sebenarnya. Saudara paling rugi sebenarnya dalam kehidupan ini, sekalipun saudara punya segala sesuatu. Dengar saudara, pastikan saudara memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Dan yang kedua, pastikan saudara memiliki Yesus sebagai gembala dalam hidup saudara. Maka dengan demikian, kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Berkat-berkat itu bonus Tuhan curahkan dalam hidup kita. Jadi Yesus datang supaya kita selamat, memiliki Dia sebagai Juru Selamat kita. Yesus datang supaya kita digembalakan, kita memiliki Dia sebagai gembala dalam hidup kita, dan kemudian ketika kita memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memiliki Yesus sebagai gembala dalam kehidupan kita, maka kita memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Betapa indahnya hidup dalam kelimpahan, saudara, di mana kita memiliki Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, dan sebagai gembala dalam kehidupan kita. Itulah kehidupan yang berlimpah. Ayat mas selanjutnya saudara tentang pemeliharaan Tuhan, bagaimana Tuhan mencukupkan kita dalam kehidupan kita adalah dari Lukas pasal 6 ayat 38. Demikian firman Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi, satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Puji Tuhan saudara, ayat ini menegaskan bahwa supaya kita hidup berkelimpahan, Tuhan mencurahkan berkat-Nya berlimpah dalam hidup kita, sampai berkat-berkat itu berkelimpahan. Bahkan dikatakan digoncang, tumpah keluar. Itu akan terjadi ketika kita menerapkan prinsip berilah maka kamu akan diberi. Dan ukuran yang kita pakai untuk mengukur diukurkan kepada kita. Ketika kita belajar memberi, maka di sanalah Tuhan akan curahkan berkat-Nya berlimpah dalam hidup kita. Ketika kita belajar memberi, di sanalah Tuhan akan curahkan berkat-Nya memenuhi kita, bahkan sampai Dia katakan digoncang-goncang, dipadatkan sampai tumpah keluar. Artinya saudara, Tuhan mau memberkati kita secara berkelimpahan ketika kita belajar prinsip Tuhan, yaitu memberi. Ketika kita memberi, maka kita pun akan diberi sampai berkelimpahan. Sudahkah saudara belajar memberi? Kalau saudara rindu hidup dalam kelimpahan, belajarlah memberi. Hari ini buat komitmen untuk saudara belajar memberi, untuk saudara belajar menjadi berkat bagi orang lain. Karena orang yang memberi akan diberkati oleh Tuhan. Orang yang memberi akan berkelimpahan, karena Tuhan mencurahkan berkat-Nya berlimpah dalam kehidupan orang tersebut. Belajarlah memberi, karena orang yang memberi akan diberkati secara berkelimpahan. Ayat mas selanjutnya saudara, untuk kita mengalami pemeliharaan Tuhan, untuk kita mengalami kecukupan dari Tuhan, Dia memelihara dan melimpahkan berkat-Nya atas kita, adalah dari Matius pasal 6 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, yang dikatakan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, itu berbicara tentang kebutuhan. Itu berbicara tentang berkat. Itu yang dijelaskan oleh Yesus dalam konteks itu, kebutuhan hidup, kebutuhan dasar. Apa yang dimakan, dipakai, apa yang dikejar oleh bangsa-bangsa. Tapi Tuhan berkata bahwa Dia akan mencukupkan kita, bahkan Dia akan menambahkan lebih dari apa yang kita minta, lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita butuhkan. Itu maksudnya bahwa Dia menambahkan. Dia akan kerjakan itu bagi kita jika kita terlebih dahulu mencari kerajaan-Nya, mencari kebenarannya.
Jadi bagaimana supaya kita mengalami kelimpahan dari Tuhan? Bagaimana supaya Tuhan mencukupkan kita, menambahkan lebih dari apa yang kita perlu, lebih dari apa yang kita minta? Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dahulukanlah, utamakanlah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kita akan mengalami Allah menambahkan semuanya bagi kita. Ayat selanjutnya, saudara, tentang pemeliharaan dan kecukupan dari Tuhan adalah dari Amsal pasal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Saudara, yang ditegaskan di sini adalah bahwa kita akan mengalami kelimpahan, lumbung-lumbung diisi sampai berlimpah-limpah, bejana pemerahan meluap dengan air buah anggur. Jadi dalam konteksnya pada waktu itu Tuhan berjanji bahwa Tuhan mencukupkan umatnya lebih daripada lumbung yang tersedia. Apa yang mereka kerjakan Tuhan berkati berlimpah-limpah. Tapi itu akan terjadi ketika Tuhan berkata bahwa muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Jadi ketika kita memuliakan Tuhan dengan harta yang Tuhan karuniakan bagi kita, maka Dia akan semakin melimpahkan berkat-Nya bagi kita. Itu sebabnya, saudara, kalau Tuhan memberkati saudara, gunakan berkat yang Tuhan beri. Gunakan berkat yang Tuhan berkatkan, curahkan bagi kita untuk memuliakan Dia. Hari ini saudara diberkati, gunakan berkat itu untuk memuliakan Tuhan. Jangan gunakan berkat itu jadi dosa, untuk dosa. Kalau berkat yang kita gunakan untuk dosa, maka dengar saudara, kehancuran sedang menunggu. Tapi kalau berkat yang kita gunakan untuk memuliakan Tuhan, apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang baik, ke sana kita gunakan. Contohnya untuk pekerjaan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Jika kita gunakan harta kita untuk hal-hal yang demikian, maka kita akan mengalami lumbung-lumbungmu akan diisi sampai penuh, bahkan sampai berkelimpahan. Apa yang kau kerjakan juga Tuhan berkati berlimpah-limpah di sana. Puji Tuhan, saudara. Ayat emas yang terakhir tentang pemeliharaan Tuhan, tentang kecukupan dari Tuhan adalah dari Mazmur 23 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat emas terakhir, saudara, yang kita lihat di sini adalah dari Mazmur 23 bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Dan salah satu janji Tuhan di sana ketika umat-umatnya menjadikan Dia sebagai gembala dalam kehidupan mereka adalah takkan kekurangan mereka. Pemazmur menegaskan bahwa ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupannya, dia mengalami dia tidak berkekurangan. Tuhan mencurahkan berkat kelimpahan pemeliharaan dalam kehidupannya. Saudara rindu diberkati Tuhan, berkecukupan bahkan berkelimpahan, tidak berkekurangan. Jadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah menegaskan bagi kita bahwa Dia Allah yang memelihara kita, mencukupkan kebutuhan kita, bahkan Dia Allah yang melimpahkan berkat-Nya atas kita. Mari kita pegang janji Tuhan, saudara. Tetapi yang menjadi bagian kita, mari kita dahulukan Tuhan, mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Kita jadikan Dia sebagai gembala dalam kehidupan kita, maka Dia akan memelihara kehidupan kita. Kita gunakan berkat Tuhan untuk jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, maka kita akan semakin diberkati. Kita belajar memberi, maka kita akan semakin diberkati. Puji Tuhan, saudara. Mari kita terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saat ini saya mau berdoa bagi saudara, untuk saudara mengalami kecukupan dari Tuhan, untuk saudara mengalami kelimpahan daripada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami bersyukur buat firman-Mu. Janji-janji firman-Mu bahwa Engkau Allah yang memenuhi segala kebutuhan kami, memelihara kami, bahkan melimpahkan berkat-berkat-Mu bagi kami.
Dan hari ini kami sudah belajar ya Tuhan, bahwa kami perlu belajar untuk menjadikan Engkau sebagai gembala dalam hidup kami, supaya Engkau menuntun kami kepada kelimpahan, kepada kecukupan. Kami harus belajar menggunakan berkat-berkat-Mu untuk menjadi kemuliaan nama-Mu, supaya kami semakin diberkati. Kami harus belajar memberi supaya kami juga diberi. Bapa yang baik, tujuan kami bukan untuk mencari berkat, tetapi kami mau belajar melakukan prinsip-prinsip firman-Mu. Tetapi satu hal yang luar biasa adalah bahwa ketika kami belajar melakukan prinsip firman-Mu, Engkau memberkati kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Saat ini hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan ayat-ayat emas ini ya Tuhan. Berkati kehidupan mereka sesuai janji firman-Mu. Ajar mereka menjadi pelaku firman-Mu, supaya janji-janji-Mu digenapi dalam hidup mereka. Terpujilah nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu saat ini. Kami terima janji firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan di dalam video ini. Dan saudara juga semakin dikuatkan dan diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu terus diberkati melalui channel ini saudara, silahkan di subscribe channel ini. Lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya. Amin.